Oke, sekarang bahas. Ini siapa disukai? Nah ini kalau saya babat orang, ini saya sampai puas-puas, sampai saya ikan orang. Bukan, maksud saya begini. Problem kita hari ini di distorsi di bahasa Sumba, saya mulai dengan kata belis tadi. Ada yang menggunakan istilah belis. Pertanyaan saya, belis itu bahasa apa? Coba cek di KBBI sekarang, bukan di Google. Belis itu apa? Siapa bisa bacakan? Mungkin saya. Tradisi belis sangat lekat dengan masyarakat di timur, khususnya masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dalam konteks Indonesia sebenarnya merupakan tradisi yang relatif umum, yakni pemberian mas kawin dari di definisi KBBI, bukan KBBI. Kita pakai rujukan negara aja, rujukan negara. Mas kawin. Nah, setelah itu dalam kurungnya apa? Di Sumba. Artinya kata orang Sumba itu menyuplai satu bahasa di Indonesia. Kau bayangkan, tradisi Marabu bisa sumbang buat satu bahasa di Indonesia. Bahkan, pahlawan-pahlawan kita tidak masuk di daftar pahlawan di sana, tapi bahasa bisa masuk. Maksud saya ini, pertama terlepas belis itu masuk sebagai suplai kebiasaan orang Sumba. Pertanyaan sederhana, secara etimologis, apa lagi etimologis ini? Eti itu hati, jadi secara hatimologis. Eti itu kan kalau bahasa Sumba kan hati, secara hatimologis. Belis itu bahasa apa sih? Betul bahasa Sumba. Di luar ada kata belis waktu Bayi Tengah ada. Kalau di ada kata belis. Tidak ada. Di Bayi Tengah ada, di Bayi Tengah ada. Saya tidak omong di bahasa Indonesia. Di Bayi Tengah ada kalau rata-rata omong atau undang-undang omong di Tikar ada. Bang belis apa itu arti itu ya? Jadi sekarang belis itu siapa yang memberikan definisi belis? Begini, belis itu kemungkinan besar diambil dari dibuat oleh orang Belanda, dari kata beli. Kemudian seolah-olah mempersepsikan kita itu sampai sekarang otak kita itu kalau ambil perempuan itu kita beli. Dan itu keliru besar, salah besar. Kenapa? Kalau kita baca rujukannya, penelitian awal-awal Belanda, penelitian awal-awal peradaban intelektual itu di Sumba Timur. Kata belis itu diterjemahkan lurus dari kata willy. Willy itu apa? Salah lagi. Karena willy itu adalah nilai. Harga, orang Sumba itu tidak mengenal pasar. Harga itu hanya berlaku untuk mekanisme pasar. Kata harga. Orang saya tanya, sekarang orang Sumba mengenal pasar tidak? orang Jauh sebelum itu. Begini, kalau di bahasa kita sederhana, lo pawilih lah aman, lo pawilih lah tahu. Taruhlah dia martabat, taruhlah dia harga diri. Saya ambil perempuan, saya taruh kasih dia martabat. Saya susunya, bukan saya mau beli dia. Tapi sama kita penerjemahannya diluruskan. Jadi beli itu adalah harga. Harga itu berarti ada beli dan jual. Itu perspektifnya. Dia lupa bahwa beli itu artinya nilai, memberikan kodrat, memberikan nilai, memberikan martabat kepada keluarga setempat. Itulah kemudian kenapa sekarang, saya kasih contoh. Kenapa rata-rata sekarang tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Sumba itu cukup tinggi? Kenapa? Yang ada di otak kita itu adalah sudah saya beli kau ini. Kau jangan macam-macam. Karena itu perspektifnya. Bukan lagi tadi kita sudah nilai sama-sama. Saya kasih contoh ini. Di tradisi, sebenarnya itu masuk di tradisi kawin mawin, tapi saya luarkan saja di depan. Misalnya begini, orang Sumba itu tidak pernah boleh belis putus. Belis putus itu sama anjing yang kasih belajar, kita tidak tahu siapa. Sekarang kau cari baitan adat yang ada istilah belis putus. Anjing kau, bangsa kau, sesuai belis putus, kau sombong, minta ampun, gitu bilang gitu istri.
Kenapa? Orang Sumba itu sebenarnya sudah punya mekanisme untuk mencegah KDRT, dan itu luar biasa. Ini pendidikan gender apa ini inklusi. Orang Sumba sebenarnya ada dulu Kamu tahu cara orang Sumba supaya ada nona jangan pukul dan suami? Ada mau tahu? Caranya buat dia hutang. Ada yang hutang itu dia pukul bisa punya hutang itu mekanisme. Ya. Di mana-mana kita itu mereka itu pelajari psikologi manusia gitu loh. Jadi jangan pikir kalau kita dorong orang dulu tidak pernah. Karena apa? Di mana-mana kalau kita punya hutang orang kita segan dengan orang kita betul tidak. Jadi bahkan mereka sudah belajar psikoanalisa di luar. Kenapa? Begini, saya kasih contoh kasus ini. Ketika penis itu belum kan dia kalau dia cek kalau laki-laki mampunya berapa? Oh dia mampu 200 ekor. Oh saya akan minta 250 ekor. Maka laki-laki akan berutang 50 ekor. 50 ekor itu tidak akan perlu dibayar. Bahkan kalau hanya perlu nanti kalau pas ada acara ini baru tambah. Tapi kalau tidak akan berbayar, hanya 50 ekor itu dia hanya mau pindah nih. Kalau sebenarnya ini rahasia, buat saya harus tahu sudah kalau kakak belajar. Ini rahasia ada sebenarnya. Supaya dia bilang, kau jangan pernah tukul sama anak perempuan, kau mesti punya utang. Dan utang itu kau utang sampai kau mati. Pulau bermartabat apa budaya Sumba? Datang kita waktu itu, aku laki aku tuh ya, ala beris orang Sumba terlalu mahal. Beris apa mengkadirkan fungsi perempuan? Beli ada lagi beli perempuan. Karena kita datang dengan pengetahuan kita yang modern dan tidak belajar untuk mengenali budaya kita sendiri. Kita salah tidak? Saya tidak lagi kita salah kawan-kawan. Sejarah hidup kita yang menuntut kita pada kebodohan model begini. Dan kita harus berani mengatakan saya tahu hari ini untuk budaya saya sendiri. Kalau kita tidak berani memakai diri kita sendiri, ya, susah kita ke depannya. Jadi dari kata benis saja itu sudah dari unsur bahasanya kita sudah melihat ini. Yang berikut lagi unsur bahasa. Saya kasih contoh misalnya ini. Ada berapa banyak di Sumba sekarang di kampung? Saya pernah riset ya sedikit. Itu bahkan di satu daerah di daerah Napu itu 35% anaknya tidak tahu bahasa Sumba. Padahal bapaknya ratu, bapaknya Una. Karena apa? Anda kalau mau memasuki iklim budaya Sumba, Anda harus tahu bahasanya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan saya cinta budaya Sumba, ya kan? Kau datang dengan aku kamu dikit. Ma, aku belum makan, Ma. Dia dong ngomong tuh, lihat. Dia datang aku belum makan. Dia ada. Maksudnya saya gitu. Maksudnya kita itu bahasa Sumba itu mengalami distorsi dari masa ke masa. Saya kasih contoh ini. Bahasa Sumba bahkan sering dipakai untuk proses hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ini, dengan lili ini, pelafalan dan sebagainya. Tidak. Saya tanya satu orang, pernah tidak diajarkan di sekolah-sekolah kawan-kawan? Bahasa? Tidak pernah. Nah sekarang siapa pada dapat pelajaran bahasa Inggris sini? Semua. Bahasa Inggris kamu tahu di mana moya? Ada keturunan kamu, ada pakat papa kok, ada pakat mama, ada pakat ipar kok, lokat kok. Bahkan kita itu mengkerdilkan diri kita sendiri, ya. Kita salah, lagi tidak. Struktur negara yang membuat ini semua. Dan kalau kita hidup dalam dimensi bernegara terus, maka benarlah yang ada bilang tadi, saya ini orang Sumba Barat, bukan lagi orang Loga. Saya ini orang Sumba Barat, bukan lagi orang Kebubak. Saya ini orang Sumba Tengah, bukan lagi orang Anakalang. Saya ini orang Sumba Timur, bukan lagi orang Kamera. Jadi perspektif administrasi yang ada di kepala kita. Kau orang mana? Saya orang Sumba Tengah. Kau orang mana? Saya orang Kuburan Tunggai Barat. Kau orang mana? Saya orang Jawa Timur. Bahkan kita sudah bermental administratif seperti itu. Jadi maksudnya saya dalam konteks bahasa, itu bahasa kita mengalami distorsi akibat ya kita merasa bahwa bahasa Sumba itu tidak keren. Itu yang diciptakan. Saya tidak bilang itu apa? Itu memang diciptakan. Saya kasih contoh begini. Adi tahu GKS? Itu apa? Secara langsung aja dari apa? Dari GKS ya.
Tahu GKS? Apa GKS? Gereja Kristen? Sumba. Artinya dia harus kalau ibadah pakai bahasa, Sumba. dia sama ini pakai bahasa apa? Indonesia. Berarti dia GKI seharusnya kan? Iya. Karena mandat dia itu adalah gereja suku. Kayak di sini, Batak, HKBP. Jadi gereja pakai bahasa Batak, no. GKJ, Kristen Jawa. Ini pakai bahasa Jawa. Ada datang kita. Allah adalah jalan terang dan hidup. Tidak pakai bahasa daerah lah. Bahkan bahasa sendiri dikerdilkan oleh ini situasi religius. Dan kita yang lupa merefleksikan diri kita sendiri, yang lupa bertarung dengan kehadiran kita hari ini dengan leluhur kita, hanya menerima itu sebagai sebuah kebaikan semua. Dan kita tidak pernah menggugat itu. Saya kasih usul waktu itu, sebaiknya diubah saja namanya jadi GKIS, Gereja Kristen Indonesia di Sumba. supaya jelas gitu. Karena Anda itu GKIS, seharusnya yang dominan adalah bahasa Wejewa, bahasa Nangkalang, bahasa ini yang dominan. Tapi alasannya apa? Oh ini kan kita sudah bangsa yang beragam, ada orang Jawa di sini. Saya bilang di Jawa itu lebih banyak lagi orang luar yang pergi merantau di Jawa. Tetap sudah pikirnya ada bahasa Jawa gitu. Di Bali juga begitu gitu. Di Batak juga begitu. Jadi bahasa ini selalu apa? Selalu dihabisi di level negara. Saya kasih contoh begini aja. Saya mungkin salah ya. Terlepas Bali itu punya dinamikanya sendiri, punya kekhawatirannya sendiri, punya pertarungannya sendiri. Tapi ada juga yang kita harus belajar dari Bali. Misalnya begini, mereka di pemerintahan, ngomong, saya pernah masuk beberapa kali di Jawa juga, dan pakai bahasa Bali aja ngomong di kantor. Mereka pakai bahasa Jawa aja ngomong, datang kita, bro, apa kabar bro? Iya, lama saya. Oh, kok sumakan? Kopi mana? Jadi kita itu memang saya tidak tahu apa nanti saya jelaskan penyebabnya dan kita boleh berdebat ramai soal penyebabnya sebentar. Jadi intinya bahwa bahasa Sumba itu juga mengalami distorsi yang luar biasa. Satu, karena pelafalnya makin sedikit, karena sekolah mengharuskan setiap anak mau sekolah harus tahu bahasa Indonesia. Beda dengan kami dulu. Orang tua kami jelas. Tugas kau guru lah yang ajar bahasa Indonesia. Saya mau ajar bahasa Inggris sampai anak di rumah. Ngapain saya ajar bahasa Indonesia di rumah? Tugas kau kan gunanya ada pelajaran bahasa Indonesia di sekolah supaya sama anak dapat. Kalau saya lagi ajar bahasa Indonesia, guru kerja gratis dong. Maka gaji buta dong. Kan ada gunanya ada guru di guru bahasa Indonesia kan untuk ajar bahasa Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita itu bahkan mau misalnya suatu kasus ketika misalnya di sini kan ada Gamastin ya, Gamastin atau ada Pemkri atau yang organisasi kedaerahan lah ya, Gamastin, Kasong, mau tidak sekali-sekali buat diskusi pakai bahasa daerah? Mau. Iya, pakai bahasa Wejewa sekarang silakan kawan-kawan Wejewa. Pakai diskusinya berat tentang kapitalisme dan Marx gitu ya. Tapi pakai bahasa Wejewa kan keren tuh. Iya kan? Iya. Ya, kalau ngomong soal omnibus law tapi pakai bahasa KBR. Ya, sambil kau maki-maki law jadi law. Kan keren tuh. Maksud saya kalau bukan kita mau apa lagi loh. Memang maksud saya kita mungkin tidak bisa mempengaruhi seluruhnya karena kita bukan tidak diberi mandat untuk berkuasa, tapi setidaknya kita bisa mempengaruhi sekitar kita apa yang kita bisa kerjakan dalam konteks minimal bahasa. Karena menurut saya Anda tidak bisa mencintai kebudayaan Anda sendiri kalau Anda tidak paham bahasanya. Karena di bahasa itu semua keintiman itu ada. Kalau mencintai itu kan ada keintiman. Kalau tidak ada keintiman itu namanya PHP. Ya kan? Ya. Dan orang cinta budaya Sumba padahal PHP. Ya, begitu. Begitu juga di logat apa? Ini lihat banyak sekali logat kita. Keren sekali. Datang kita. Kamu udah makan belum? Apa deh? Kasih makan belum? Biasa itu. Cuma karena perspektif kata sayang itu harus halus ngomongnya. Sayang udah makan belum?
Ada orang saya, pas makan belum saya. Kan biasa sih sebenarnya. Ya. Cuma karena perspektif kita, nalar kita sendiri sih bahwa harus perlu kehalusan. Ini sebenarnya banyak yang mau dibahas, distorsi-distorsi di sektor bahasa ini kita akan bahas banyak lah ya. Nah, berikutnya kita bahas apa yang sekarang yang berikut adat istiadat. Oke. Ya, istiadat tadi saya sudah bahas beberapa ya. Lihat ini adat istiadat. Sekarang saya kasih tahu nih, mana beli siapa tadi? Beli bokis. Beli di tradisi Bali itu ada adat memasang gigi. Ada gigi ada. Di Sumba punya juga, tapi sudah tidak ada sekarang. Satu pun perilaku memasang gigi di Sumba tidak ada lagi. Satu pun di semua peradaban. Wah, atas panjang-panjang taringnya. Itu makanya. Itu adat memotong rambut, adat memasang gigi, adat kitanan. Seorang Sumba aja kenal sunat. Yang sekarang kita bilang apa sunat itu hanya milik agama Islam, padahal tidak. Karena orang Sumba sudah tahu kesehatan dari zaman dulu juga. Lu jangan terlalu underestimate juga dalam kita nenek, asal nenek pintar loh. Kalau nenek bodoh ya bodoh sendiri dia bilang. Jangan kalau ikut kasih bodoh sampai nenek. Tapi si tato, Iya. kita sekarang tato dibilang jahat. Iya. Ada di sini. Kenapa? Kita masuk dalam peradaban yang dipaksakan bahwa semua itu sesuai dengan nilai yang lain. Makanya saya bilang, kita ini bukan akulturasi budaya, tapi pemaksaan budaya. Seolah-olah budaya tato itu adalah budaya kejahatan. Dan kau tahu perempuan di Sumba itu main tato, mama nenek kita tato. Dan itu tato dulu belum tahu apa. Kita bukan pakai cincin kawin bodoh begini ini, yang tradisi barat ini. Supaya tahu orang sudah berkeluarga, perempuan sudah ada istri suami, belum dia punya tato di tangan dan di kaki. Kalau sudah ada tato di tangan dan kaki dia sudah punya suami dan kau jangan goda. Karena kalau lebih di kampus saya kau tidak tahu siapa dia perempuan. Tapi dengan hanya kau lihat dia punya tato di tangan dan di kaki, kau jangan goda itu istri orang, berarti dia bakal yang terkampung. Keren bos. Datang kita ya. Teman saya ini hantar diri sendiri juga. Datang you raise me up dan cincin masuk. Ya ala lama. Maksud saya bahkan semua yang tradisi ini keren-keren semua gitu. Bahwa ada kita sesuaikan dengan zaman, oke gitu. Misalnya memasang memotong rambut. Tradisi perempuan yang masih perawan dan tidak dilihat dari rambutnya. Ada tradisi potong. Nanti saya perlu jelaskan ini, kawan-kawan bisa kalau mau silakan dia, saya kasih dari yang lainnya. Ada kehamilan, ada kelahiran, ada peminangan, ada perkawinan, ada kematian, penguburan. Distorsi ini terjadi semua karena kita sudah berpindah dari adat istiadat ke lembaga negara. Yang pertama birokrasi tadi, semua diatur ke lembaga gereja bernama pastori, sinode dan sebagainya. Saya kasih contoh misalnya ada pembinaan perkawinan. Siapa yang sering ikut undangan nikah walaupun masih jomblo? Sering. Hah? Kau tahu tidak, setiap acara nikah itu pasti ada kata sambutan, toh? Kata sambutan dari perwakilan pimpinan kerja, kata sambutan dari keluarga. Nah, itu kan tradisi, bukan santai yang salah, itu tradisinya Sumba atau bukan? Bukan. Orang Sumba itu, saya lupa nama istilah saya diajari ya di peminangan itu keren sekali loh. Jadi sudah ambil istri, datang istrinya. Besok itu pertama itu yang suami istri lakukan itu adalah bertemu dengan Tuhan. Nah, dorong hanya berdua di kamar ketemu dengan Allah. Tidak boleh ada yang ganggu. Malam pertama. Malam kedua itu pangeran yang nasihat-nasihat. Jadi ada orang yang baik lungga, ada orang yang baikan adat, nasihat ini. Dan itu semua digantikan dengan kata sambutan. Dulu semua orang kampung bisa nasihat Anda sebagai pasangan yang baik. Bahkan Anda bisa sebagai pengantin bisa berkeluh kesah, minta memang modal dari awal bisa. Sekarang ganti dengan kata sambutan oleh ketua yayasan, sambutan oleh kepala sekolah SMA negeri tempat Ananda ini jadi guru. Diganti semua.
Hari ketiga baru pesta kampung. Jadi bayangkan, orang Sumba itu menikah itu sakral. Bertemu dengan Tuhannya dulu. Betul kamu nikah, betul tidak? Kamu kawin betul tidak? Betul Tuhan. Dan itu ruang yang paling privat. Karena apa? Kalau nikah di gereja belum tentu ada ribut-ribut ini orang ini. Belum tentu kalau dalam juga belum lagi kocak sekali itu pakai riasan di sini, bahkan di sini ya, di telinga lagi, ya, di rambut lagi, mungkin di kuku lagi, capek. Jelas. Keren sekali. Satu berhadap Tuhan, kedua dapat nasihat. Nasihat itu aduh, keren-keren itu. Dia punya misalnya sama contoh nasihat orang Sumba itu, dan itu saya tidak pernah dapat. Kalau sekarang kan rata-rata begini, jadilah keluarga yang sama. Sakinah, keluarga, apa ya? Dalam agama Kristen juga, wah jadilah keluarga yang mengikut pada kita. Dan itu asal. Kalau orang Sumba nasihat itu konkret, bos. Konkret. Dia punya nasihat baik ada itu jelas. Ya kan nimu Arya umum pakar ini nabihin mula doa. Kalau ada tamu jangan kau banting kaki di seram di rumah, karena itu dianggap kau tidak terima. Kalau ada tamu kau harus menyiapkan selipina. Kalau kau tidak siapkan selipina, tamu tidak akan betah karena dia pikir bahwa saya diusir. Karena orang Sumba itu kalau kau kasih kopi duluan, tamu pasti pulang cepatnya, karena dia merasa tidak diterima. Karena dia suruh minum cepat kau pulang. Tapi kalau kau kasih selipina duluan, kita yang datang, memang budaya Sumba ya kasih siripinang, hanya begitu. Tapi kita tahu apa narasi di belakang kasih siripinang itu. Kita mentolol itu di sini. Orang itu kasih siripinang itu bukan hanya kalau dia tahan dia kasih siripinang, dia buat dia apa? Itu dia maksud kita itu bukan hanya hal yang negatif ya. Misalnya dia ada buru-buru, jadi langsung kasih kopi, saya minum ngomong cepat. Tapi kalau dia masih ada kasih siripinang, itu berarti ada waktu luang untuk temani ngomong dengan. Nah, dalam perspektif yang negatif, misalnya dia tidak suka dengan tamu ini, ya sudah kasih kopi biar jalan. Ya, kita tidak paham hal begini gitu loh. Siapa kita? Oh jangan kopi nolong. Oh jangan. Tidak paham kita hal itu. Karena apa? Kita salah, lagi tidak. Tapi bahwa kita harus memakai diri kita sendiri itu harus. Hanya dengan begitu kita mau belajar kembali. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang tua kita karena mereka juga ada pada ruang dan konteks yang salah saat itu. Dan mereka tidak bisa mungkin juga ada kematian yang cuma bulan. Ini lagi, yang berikut. Hari ini saya dilakukan waktu bercocok tanam. Sekarang ini yang bercocok tanam. Masih ada yang pakai adat-adat ini apa di tanam-tanam ini? Apa misalnya contoh? Biasanya kalau di Undang kaya. Raya, biasanya itu ngomong dengan kakek nenek sebar beras gitu kalau udah nikah. Apakah ini masih mayoritas? Tidak. Tidak lagi sekarang. Tidak. Kan sudah diganti tuh, ada karena guru sewa traktor cepat. Bahkan kita itu, manaku itu begini loh, dia itu perlahan sesuai dengan ritme alam dan perlahan. Tapi kita itu mental instan. Saya kasih contoh ini, dia bercocok tanam atau musim panen misalnya. Sekarang masih banyak yang parinah kita. Injak padi, budaya injak padi. Soal di SBD masih ada. Sempat itu masih ada. Tapi rata-rata itu orang kejar produksi. Bahitung semua sekarang. Woi, kalau saparina pukara kasih makan orang babi satu ekor, dengan saya buat rontok. Ya. Tidak salah perikiran seperti itu, tidak salah. Tapi maksud saya begini, kalau kau memanggil rontok untuk apa sawahmu, panen sawahmu, sisakanlah satu area lah untuk parina. Tidak salah toh? Iya. Supaya budayamu jangan hilang itu. Masa satu semua sawah kau rontok baru di Facebook kau tulis saya cinta budaya lah, kau jangan tipu kau padi lah, kau ada rontok semua tidak ada parina itu kau tipu siapa? Jadi maksud saya hati-hati juga gitu. Maksudnya ada proses di dalam diri kita yang memang kita harus pertahankan. Dan jangan lupa, parina itu bukan sekedar menyanyi loh. Itulah hebatnya orang Sumba ya. Ada interaksi sosial, ada interaksi ekonomi di situ. Kayak ini sudah panen duluan, kalau bisa saya kasih modal saya untuk apa untuk bekal untuk besok untuk parinanya saya kan saya tidak ada beras di rumah jadi saya pakai ibu punya padi saya biasa ini apa biasa pakai ini apa. Ada interaksi sosial, kita bisa tahu orang lagi susah, kita juga bisa berbagi.
Karena kita bagi beras tuh, padi itu untuk orang yang datang bantu. Tapi semua digantikan dengan mesin. Tidak salah kita pakai mesin, ini perkembangan yang betul. Tapi juga tidak fair juga kalau kita lupakan 100% tradisi kita. Pernah masih ada di dalam contoh tanam itu berdoa dalam konteks marah. Saya kasih contoh misalnya, terima tanah Ka'bah, tanah Paitai, tanah yang boleh diolah dan tanah yang tidak boleh diolah. Kita ini datang dari kehidupan Tuhan, saya bilang terima tuh, ini masyarakat ini paling pamuk kalau itu lagi, lahan ini kosong, saya tidak kerja. Tapi Anda tahu, itulah tanah Ka'bah, tanah Paitai. Jangan sampai itu tanah Ka'bah memang tanah yang tidak boleh diolah. Karena itu untuk marah punya, untuk leluhurnya. Datang kau mentang-mentang sekolah pertanian sedikit, ya. Padahal pulang juga ujung-ujungnya itu jadi apa juga karyawan BRI walaupun sarjana pertanian. Tapi kalau hina budaya Sumba macam engkau saja hidup di surga dah. Ini berikut ada istiadat dalam membangun rumah. Ini masih ada tidak? Masihnya di mana? Kalau pembangunan rumah adat betul? Tidak rumah adat ini istilah dia. Saya tidak saya selalu menolak istilah adat. Saya selalu menolak. Saya selalu menggunakan istilah tradisional. Dan tradisional itu bisa jadi itu rumah besar untuk adat dan ada rumah keseharian. Mereka selalu menggunakan narasi adat dan saya selalu menolak. Sama dengan pakaian itu kan kita dibilang pakaian adat tuh, saya selalu bilang tidak ada pakaian adat Sumba, yang ada pakaian tradisional Sumba. Karena kalau dia hanya pakaian adat, seolah-olah kita hanya pakai waktu pergi adat saja. Dan itu keliru menurut saya. Ini jadi kita itu dalam membangun rumah pun kita doa gitu, menolak bala dan sebagainya. Coba lihat cek yang Seroja kemarin. Nah, Seroja di timur maupun di Sumba ada berapa banyak rumah modern yang hancur dan ada berapa banyak rumah tradisional yang hancur. Dan ada berapa banyak lokasi yang hancur. Semua lokasi yang hancur kebanyakan itu adalah kawasan rumah modern. Iya benar. Yang kedua, semua yang hancur kemarin itu rata-rata membangun tidak di tempat yang diharuskan dalam perspektif Marapu. Marapu itu kalau bangun rumah tidak sembarang, bos, dia lahan. Kita datang bangun langsung di pinggir sungai, ya hancur. Sama pada bangun rumah, coba lihat rumah-rumah orang tua dulu, ada yang bangun rumah di pinggir sungai. Iya. Dan mati. Ya orang semua sudah paham itu. Ya wajar kalau longsor kemarin hancur kau. Apakah mereka salah? Tidak salah, negara yang harus bertanggung jawab proses-proses kayak gitu. Orang bilang, kau ini cari kambing hitam negara. Ya itu kita hidup bernegara soalnya. Kalau kita hidup berkerajaan kan salah raja. Kan negara yang punya kuasa atas semua proses ini. Ini ada pemotong rambut tadi yang saya jelaskan. Kalau tim rambut ini, saya sih bilang ini seksi, tapi orang bilang pada ini tidak. Saya sih bilang keren ya. Lakawaki bahasa di Sumba. Ini dia masih istilah Sumba Barat. Dan saya menolak ini. Saya selalu menggunakan istilah bahasa Laura atau bahasa Wejewa atau bahasa. Karena bahasa Sumba itu daerah administratif. Beda administratif dengan kultural. Administratif itu negara. Mereka ada matua. Wawine. Dikawini. Tamato. Bagaimana cara supaya jangan bisa lihat punya rambut. Ada tadi yang rambut ini tidak bisa terbaca. Ada rambutnya kayak rambut apa yang kita dulu rambut poni gitu ya. Nah, rambut poni ada. Dia kasih botak di sini. Kasih botak sini, rambut dari sini, botak di sini, poni di sini. Kalau itu sudah penuh kembali ya berarti dia sudah siap nikah. Ini ada pemasak gigi. Sekarang hanya ahli yang memasak gigi mungkin tidak ada ya. Bahkan istilah mapiwowo tidak ada. Mungkin istilah mahayan itu tidak ada.
Sekarang ini kalau pakai tulis baju Mahaya ini, siapa kau Mahaya? Apa Mahaya? Tukang pasak kau gigi terus. Ini Purlawai kalau kita istilah ditanya nih. Sunat, bahkan orang Sumba mengenal sunat. Datang kita mau sunat, dia bilang, wah dia percuma Kristen di sunat. Ya alam. Tidak niat lagi. Jelas bos. Ini sunat bos, jelas. Purun lawai, itu istilah di Lakoka sama di kita. Purun tawai kalau di Lakoka. Kalau selung kari. Bukan kari ayam ya. Ini tato. Nanti ada penjelasan beberapa sih. Perempuan itu juga menjalankan tato. Mencapai tingkat menjelang kawin. Ada semua. Ada kehamilan, kelahiran. Ini juga suruh hilang ya. Praktis kita lebih banyak. Apalah ya. Ya ada beberapa hal yang mungkin perlu kita koreksi, tapi ada beberapa hal juga yang kita harus dengar dan mau untuk jalankan itu. Ya, ini larangan-larangan nih kalau seorang wanita sedang hamil. Dilarang berdiri di bawah pintu, selalu akan berkibat susu ibu akan tidak mencukupi. Ya tampaknya memang tidak masuk akal, tapi pasti ada penjelasannya. Ya toh? Pasti akan ada penjelasannya. Mungkin masuk angin kah? Ya, mungkin aja. Dilarang makan minum daging pura-pura, dilarang makan ikan sotong, dilarang menertawakan orang tuli, bisu, selalu akan mengakibatnya. Kan dilarang menertawakan orang tuli, bisu itu maksudnya apa? Soalnya kalau kita dalam perspektif kita, oh mana bisa sih hina orang tuli, orangnya tidak. Tapi kan kalau dalam kajian yang lain itu kan orang semua sedang mengajarkan egaliter kan. Jadi supaya anak itu jangan tukang orang bully orang kan gitu, jangan suka bully orang gitu. Kan mungkinnya begitu maksudnya. Cuma kan kita selalu juga menerjemahkan itu secara lurus gitu. Oke. Saya kira kita sampai di sini. Ada pembinaan dan perkawinan, saya pikir sudah jelas tadi. Jadi kalau ini sudah sangat jelas ya. Jadi apa? Ini juga mengalami distorsi banyak ya, karena tadi umbu kabak dan umbu kadis dan umbu kabit juga sama ini apa sama terus dan biasa. Tapi ini penting saya sampaikan mungkin ya. Jadi ada pembinaan dan perkawinan orang Sumba itu lagi-lagi itu urusannya kekerabatan ya, membangun kerabatan. Tapi kita harus fair, jujur juga bahwa sekarang itu banyak orientasi ekonomi. Kalau anak perempuan mau urusan, oh mahal saya mau, ini saya pun saya gendong dari kecil. Mau dapat hewan ini kan? Saya pun saya paling saya. Begitu laki-laki mau urusan, mau bilang, ini dan anaknya ada sakit punya setahun aja di rumah bilang biar utus saya punya anak saja. Karena takut keluar kuda satu ekor tuh. Betul nih? Ya betul. Jadi yang ada di otak kita itu orientasi ekonomi, mau dapat barang yang banyak. Dan itu sering melanggar. Orang Sumba itu sebenarnya kalau mau ikut adat yang sebenarnya, seharusnya nona sekarang kalau belis itu mungkin tinggal 1 ekor. Karena orang Sumba itu adatnya tidak boleh lebih belisnya dari ibunya. Setiap orang Sumba yang belis lebih dari ibunya pasti mati dulu dari mama. Iya betul. Semua itu fakta itu membuktikan. Karena apa? Secara psikologi itu bisa dipelajari secara psikologi. Karena mamanya gaun secara psikologi. Karena kemudian anaknya lebih dihargai daripada ibunya. Jadi logikanya kalau kita buang yang dulu 100 ekor, saya turun jadi 99 tuh. Terus 98. Berarti nona sekarang berarti tidak mungkin 35 ekor saya. Tapi datang kita, woi, sama anak ini kuliah di Bali, ini ada kuliah kedokteran. Lah, hanya kau yang bawa 5 ekor. Mati banget. Betul tidak? Saya kasih contoh sederhana. Ada istilah kita sudah mengalami distorsi bahkan yang paling jahat sekali. Apa ya? Kita sudah memperlakukan anak perempuan kita itu seperti kangkung. Apa itu kangkung? Di mall ada jual kangkung tidak? Ada tak? Di hipermart tidak? Di pasar ada jual kangkung itu. Mana lebih mahal? Kangkung di mall dengan kangkung di pasar?
Mall. Itu yang saya mau jelaskan. Anak perempuan itu seperti kangkung. Kalau dia tidak lulus SMP, berarti dia kangkung di pasar, di mall. Kalau dia kuliah, dan sebagainya dia kangkung di mall. Iya benar. Wah, sama sarjana, kukarado, politik, kalau itu apa? Jadi, bahkan kita sudah menempatkan pada kata bedis yang sebenarnya, pada bidi yang artinya harga. Tetapi itu kita hari ini sudah salah besar yang menempatkan perempuan itu sebagai harga. Dan datang kita bilang, ini budaya harus diubah. Bukan budaya yang diubah, distorsinya yang dikembalikan. Distorsikannya itu yang harus diubah. Kembali ke adat yang sebenarnya gitu loh. Bukan kok salah adat. Adat tidak salah, distorsinya itu yang terjadi itu karena apa? Dan penyebabnya sudah saya jelaskan di belakang. Jadi bahkan kita sudah masuk pada kategori itu. Jadi, wahai, kasih tahu dulu saya bilang. Bahkan kalau laki-laki yang tahu adat sebenarnya gampang gitu bicara. Ya makanya selalu itu kehilangan di adat itu gampang bicara. Tinggal dicek aja, dia mau dulu garis berapa. Laki-laki itu biasa posisi tahu, kalau laki-laki tahu adat pasti posisi tahu nih. Dia ngomong sopan. Sebenarnya bukan saya tidak mampu untuk itu. Saya terima utang saya, tapi dengan permintaan itu saya tidak bisa. Karena saya tidak mau sama mantu mati duluan. Itu bahasa paling bagus kalau ada dimintai adat jauh lebih harga ibu. Karena saya mau ambil anaknya bukan untuk mematikan. Itu orang saya tahu adat. Kalau kau hanya tahu filsafat Pancasila ya, hanya tahu apa, repot. Itu dasar bilang pakai strategi itu. Kalau sudah mulai tidak masuk akal permintaan di sebelah. Tapi untuk negosiasi, untuk alatnya biarin, itu keren itu. Biar aja, ada itu orang baku-baku antara undang pulang pergi capek, biar aja itu kasih. Itu sudah dinamikanya, keren itu. Praktek-praktek negosiasi dalam adat itu keren. Maksud saya, apakah ini bisa diubah? Tunggu dulu, kita lihat dulu sebentar belakang. Ini lagi. Ya, ini mau debat ya. Saya juga tidak berani masuk ke sini ya, yang soal loka, anak tuya ya, anak om apa dan sebagainya. Saya tidak berani masuk ke situ, tapi yang saya pahami bahwa di beberapa kajian biologis yang saya tahu bahwa tidak ada masalah juga sebenarnya ini. Ambil anak om, karena ternyata penjelasan tentang ambil anak om itu kita lebih difonis soal iman. Dalam agama ini tidak membolehkan ambil anak om, bukan pernyataan biologis gitu loh, bahwa kalau ambil anak om nanti anak kemungkinan besar akan cacat. Bukan penjelasan itu. Kita diserang dari perspektif yang sangat abstrak gitu loh. Saya kasih contoh, saya ini hasil dari perkawinan anak om kandung. Biasa aja. Sejelek-jeleknya saya minimal saya direktur lah, ya. Artinya saya tidak idiot kayak dibayangkan oleh para ahli agama tuh yang bilang nikah dengan anak om itu dilarang oleh agama. Ini sebenarnya tidak seperti itu juga lah. Maksudnya ada lah, gitu. Tapi betul kita harus lihat lagi karena memang ada juga peristiwa kayak gitu. Di Sumatera Tengah itu kan salah satu kabupaten di Indonesia yang paling banyak mengalami itu, yang albino. Nah, karena itu memang sebenarnya karena tadi banyak mengalami distorsi, kawin mawin garis neneknya itu sudah tidak jelas, dia pikir dia anak karena sudah lihat yang sekarang, dia lupa lihat garis yang dulu, akhirnya kena. Dan itu sering terjadi seperti itu. Lanjut. Ini kabihu ya, dan tradisi perkawinan juga begitu. Ini saya lihat dirusak oleh proses politik tadi. Kan kalau ambil loka, dia ambil istri di tempat loka misalnya atau di tempat karena keluarga istri itu kan di Sumba itu kan mengenal dua konsep ini, matri ini kan, patri. Jadi orang pikir kita ini laki-laki segala. Tidak juga bos di Sumba. Di Sumba itu keluarga perempuan itu matawai pataku. Matawai yang tempat kita menimba air. Jadi keluarga perempuan apapun jangan tetap benar. Itu kalau istilah itu
laki-laki selalu salah, perempuan selalu benar. Kalau di orang Sumba itu sama juga. Laki-laki itu selalu salah, perempuan selalu benar. Yang maksudnya perempuan selalu benar itu keluarga perempuan. Tapi itu kemudian dimanfaatkan untuk peristiwa politik. Ya toh? Dimanfaatkan begini. Jadi saya punya ombu, demo, misalnya ambil istri dari keluarga A. Ya. Saya ini mau maju calon. Saya akan bermusuh di umum, itu tidak cocok. Kalau saya pilih langsung di umum tidak bisa. Itu pas umum usia saya itu, saya suruh punya tuh ya kalau begitu. Umum tidak bisa tolak, lembek. Justru tempatnya dipergunakan untuk hal-hal yang kurang ajar, kayak gitu loh, untuk hal-hal politik kayak gitu. Tidak dipergunakan untuk sebagai mana mestinya. Kayaknya saya sudah cukup lah ya. Nah ini kawin yang kemarin heboh kawin tangkap dan sebagainya, ini ada beberapa penjelasannya. Kawin tangkap itu apakah itu budaya Sumba atau tidak? Saya bilang tidak. Kalau lihat argumen ini dan kalau kita belajar soal gasing dan soal itu tidak. Itu kawin tangkap itu yang disebut juga dengan penyelewengan atau distorsi tadi itu. Bahwa sama kita tuh, kita rajin gereja juga tetap ada pencuri kan? Kita rajin gereja tetap juga ada pembunuh tuh. Sama lah, jadi jangan diklaim bahwa kemudian kawin tangkap itu jadi budaya Sumba ketika ada penyelewengan yang terjadi. Ini dijelaskan banyak ini, tidak ada itu. Apa yang lebih bisa dijelaskan untuk distorsi sebelum saya masuk ke penyebab ya? Nah, ini hari terang, yang gula podo apa macam-macam itu ada semua jadi ini. Tokareng. Saya pikir itu dulu ya.